Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian, masyarakat Sulawesi Utara dan bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kembali lagi kami Nadopos dalam acara MP Talk di saat ini, dan saat ini kami mendatangi kantor Bawaslu untuk berbicara banyak hal dengan Ketua Bawaslu yang akan menjadi wasit dalam pertarungan pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara, di mana di saat ini Sulawesi Utara dalam kondisi agak tegang, sedikit memanas, sehingga masyarakat Sulawesi Utara ini punya harapan besar terhadap Bawaslu Sulawesi Utara, dan di depan ini kami sudah bersama-sama dengan Ketua Bawaslu, Pak Dr. Ardiles Meo, Esos MSc ya, yang merupakan Ketua Bawaslu Sulawesi Utara. Selamat sore, menjelang malam Pak Ardiles. Gimana ini? Sehat. Semoga sehat. Sehat walafiat. Puji Tuhan. Gimana di kondisi-kondisi saat ini? Banyak berita-berita baik media mainstream maupun media sosial. Iya. Gimana? Yang pertama, sudah agak ribut ini. Kita harus apresiasi ya, publik secara luas, secara umum turut melakukan, turut mengikuti. Mengawasi. Bisa dikatakan juga mengawasi secara partisipatif kan, ya. Partisipatif. Kita memang pilkada kali ini kan pilkada di tahun 2024 ya, di mana tentu ruang-ruang publik itu lebih terbuka. Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Nah, ini dampaknya ini ya. Di satu sisi memang tentu sangat membantu tugas-tugas pengawasan Bawaslu, melalui media sosial itu kita bisa memantau juga perkembangan terupdate ya. Dan dengan demikian tentu berarti masyarakat itu mau terlibat ya dalam proses pelaksanaan pilkada melalui upload di itu legal itu ya. Silakan, saya kira silakan. Itu juga menjadi salah satu sumber informasi awal bagi pengawas pemilu gitu kan. Jadi kita membentuk tim fasilitasi, namanya tim fasilitasi pengawasan konten-konten internet ya. Nah, setiap hari kita jajaran baik di provinsi, kabupaten sampai di tingkat kecamatan PKD itu melihat lalu lintas medsos. Itu memang kita tugaskan begitu. Nah, informasi awal itu kan bisa didapatkan dari mana saja ya. Betul. Dari media, dari percakapan, di mana saja. Ya, termasuk medsos tentu kan yang paling update saya kira kalau medsos. Dan kalau medsos, kalau bicara pengguna medsos sekarang ini kan banyak sekali pengguna medsos. Semua orang menggunakan medsos dan aktif bermedia sosial. Jadi itu salah satu cara yang tentu oleh masyarakat ingin ikut serta mengungkap ini ada potensi atau dugaan-dugaan pelanggaran yang bisa ditangkap oleh Bawaslu untuk dijadikan informasi awal. Betul. Ini pilkada zaman tahun 2024. Ini aneh. Mungkin 2020 ada mungkin, tapi tidak secepatnya. Secepat ini luar biasa. Luar biasa. Jadi ini kita satu sisi kita apresiasi ya masyarakat dan tentu membantu kita dalam pelaksanaan tugas kita. Oke, Pak Ketua, ini sebelum lanjut ini saya pengen dengar cerita sedikit dulu Pak Ketua ini. Setahu saya kan Pak Ketua juga sudah 2 periode di KPU ya. Wah, luar biasa memang pengalaman ini. Penyelenggara pemilu kada yang paling berpengalaman ini yang lagi mengurus Pilkada Sulawesi Utara ini, Pak atau Bung Dr. Ardiles Meo ini tidak bisa diragukan lagi. Kapabilitas karena 2 periode ini. Coba minta tolong Pak Ketua ceritakan ini, mungkin bisa tarik dari awal, dari mahasiswa dulu, apakah memang cita-cita ingin jadi penyelenggara atau kebetulan aja tiba-tiba terpilih jadi ketua KPU dan akhirnya sekarang jadi pengawas. Memang ini kan sebenarnya di ujung ya, ini kepercayaan publik. Masuk publik yang mempercayakan kan, mekanisme rekrutmen, seleksi.
Saya juga ada di sini, misalnya selama berapa tahun terakhir ini Bawaslu karena dipilih. Kan? Mekanisme seleksi rekrutmen ini kan lewat pemilihan dari orang-orang yang dianggap bisa mewakili masyarakat. Jadi tentu pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu ya harus bertanggung jawab ke publik juga pada ujungnya kan. Itu pertama. Jadi ya soal ketertarikan ya memang dari sejak mahasiswa kebetulan kuliah di ilmu politik. Di FISIP Unsrat, program studi ilmu politik kan. Jadi memang belajar soal politik, sistem pemilu dan sebagainya ini kan di FISIP itu. Laboratoriumnya ya ini yang lain menjadi penyelenggara. Dan setelah selesai ya jadi dosen juga di FISIP Unsrat. Jadi ketertarikan di dunia ini ya memang sudah berangkat dari aktivitas kerjaan utama sebagai dosen. Tapi kan status sekarang berhenti sementara dosennya. Harus tidak boleh nyambi. Nggak boleh nyambi ya, nggak boleh. Jadi sudah 13 tahun jadi penyelenggara pemilu dari KPU Bawaslu. Tentu ini sebuah hal yang membanggakan sebenarnya kalau bisa percaya menjadi penyelenggara ya. Maka dari itu setiap orang yang jadi penyelenggara harus betul-betul menjaga kepercayaan pilihan lewat mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menarik memang ternyata. Kalau sudah merasa jadi penyelenggara, ini jadi semacam jadi ketagihan gitu. Ada kenikmatan di situ. Memang passionnya di situ ya Pak Ketua. Ini kebanggaan tersendiri, jadi kepuasan ketika kita bekerja dengan baik. Mudah-mudahan syukur sampai hari ini jika masih dipercaya, mudah-mudahan karena bekerja dengan baik sesuai aturan, bekerja dengan penuh integritas dan bertanggung jawab tentu paling penting. Sudah Bawaslu ini sudah masuk tahun ke-2 ya, hampir ke-3 ini. Kalau KPU 10 tahun ya? Wah, luar biasa. Jadi itu awal bisa masuk KPU gimana itu, memang ada peluang terus? Siapa saja kan bisa menjadi penyelenggara ya. Satu kali aja itu mendaftar waktu itu atau ada sempat berapa kali? Satu kali langsung. Jadi, aktivitas waktu itu memang sebagai dosen di Universitas Samratulangi FISIP Unsrat dan membaca ada pengumuman ya kita coba unsur akademisi ada itu. Akademis dulu kan ada unsur tokoh masyarakat, akademisi, ada unsur tokoh masyarakat, akademisi. Unsur pers kalau nggak salah. Tapi belakangan sudah nggak ada unsur seleksi terbuka. Tapi kan diharapkan tentu orang-orang yang jadi penyelenggara itu orang-orang yang tadi ya terwakili dari unsur masyarakat, akademisi juga perlu pemikir juga di penyelenggara pemilu kan, baca aturan, menerapkan, dan tentu pers sebenarnya bisa menjadi corong dari lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi prinsipnya sebenarnya awalnya ya ketertarikan karena sesuai dengan bidang ilmu, kan politik. Belajar juga itu, mengajar juga terkait itu, dan ini ada pengumumannya siapa yang berkeinginan kan daftar. Jangan nanti sudah ada istilahnya sudah pasti jadi baru daftar. Kita harus usia berapa waktu itu Pak Ketua jadi penyelenggara pemilu pertama tahun 2023. Si muda kalau salah ya. 32 tahun. 32 ya. Dulu waktu itu masih usia minimal itu usia minimal 30 tahun untuk provinsi. Standar ya. Jadi pasti provinsi. Nah, 5 tahun ke depan sudah usia paling muda itu 35 tahun. Tapi waktu masuk periode kedua ya usia sudah capai 35 tahun. Berarti termasuk rekor ya. Komisioner termuda. Ada juga yang muda untuk provinsi yang muda-muda dari daerah lain. Kecuali kabupaten salah satu yang muda lah ya kan. Di Sulawesi Utara. Syukurlah dipercayakan oleh publik dari penyelenggara yang mengurus banyak aktivitas, kepentingan banyak orang, kan? Ini jadi gimana itu mau hadapi kepentingan banyak orang, golongan, partai, penguasa? Gimana? Dasarnya kita ini kan menghadapi itu pengalaman. Harus punya jiwa melayani, ya kan? Melayani tentu dalam konteks aturan. Kita menjadi penyelenggara pemilu memang harus banyak membantu. Lebih banyak tugas kita melayani orang sebenarnya. Ya, melayani masyarakat tadi, kandidat, pemerintah, semua pemangku-pemangku kepentingan. Tapi ya sudah begitu kerjanya, kita harus terbiasa dengan itu. Tapi sepanjang saya mengikuti dari pilkada langsung dari awal kan itu, kalau nggak salah itu. Pilkada sama pemilu legislatif pilpres langsung banyak sekali di demo ini penyelenggara KPU termasuk KPU sempat kalau nggak salah itu KPU pertama kan kebetulan pimpinan kami itu masuk di dalamnya. Waktu itu ketua kalau nggak salah
Prof. Donald Romokoy, ya, mantan rektor. 2008 ya. Kalau nggak salah pernah diobrak-abrik itu kantor KPU itu. 2003 ya. 2003. 2003 sampai 2008 ya Pak Donald. Iya. Dan syukur di zaman Pak Riles menangani ya 2 periode itu tidak ada seperti itu ya, tidak ada yang datang demo ngamuk-ngamuk di kantor. Kalau 2000, saya kan periode pertama di KPU 2013 sampai 2018. Iya, iya. Kalau bilang demonstrasi ada Pak. Ada ya. Ya. Pilkada pertama yang kita laksanakan 2013 kita laut. Kita take over waktu itu kan. Iya, iya. Ya, sampai baru dilantik langsung take over Kabupaten Talaut Pilkada 2013. Sampai di Talaut langsung di demo ya. Iya, iya. Jadi ya sudah begitu. Jadi penyelenggara pemilu kita siap untuk ditekan, siap untuk diupayakan tentu berbagai kepentingan. Kan orang yang berkepentingan ini selalu punya keinginan untuk kepentingannya terpenuhi. Iya, iya. Semua orang yang berkepentingan pasti begitu tujuannya. Betul, betul. Maka dari itu kita sebagai penyelenggara pemilihan umum pilkada yang pada intinya ini kan konflik ini kan, yang terlembaga, yang dilembagakan. Ada kontestasi, ada pertarungan antar para pihak. Nah kita berdiri harus sebagai wasit. Gimana kan menciptakan konflik ini yang betul sesuai dengan aturan yang dilembagakan, bukan kemudian di luar itu. Nah kalau soal tekanan ya pasti kalau ada pihak yang merasa kepentingan tidak terpenuhi. Ya pasti dia menekan dengan berbagai macam cara, antara lain ya demonstrasi tadi, demonstrasi yang sudah kita alami sudah banyak sekali ya, memang begitu. Dan kita selalu penyelenggara pemilu itu harus berada di pihak atau berdiri di peraturan perundang-undangan supaya walaupun ada tekanan kiri, tekanan kanan ya kita pegang aja ini aturan ini. Pengalaman saya selama ini gitu. Jadi kalau mau bilang tanpa tekanan tidak mungkin. Tetap karena ada. Orang berkepentingan banyak ini. Ya. Apalagi kalau kepentingannya tidak terpenuhi, atau dalam kontestasi kalah gitu. Masih penyelenggara pemilu lagi yang di antara lain sasaran. Tapi ya, kalau kita berdiri tegak di aturan, berpegang pada aturan main, saya kira kita mampu menjelaskan ke orang-orang yang berkepentingan itu. Itu kan prinsip utamanya. Mudah-mudahan itu yang menyelamatkan sampai hari ini ya. Syukur puji Tuhan. Ya kalau kita terbukti berpihak di satu pihak, bagaimana kita mau menjelaskan gitu kepada masyarakat, kepada publik. Syukurlah sudah 2 periode KPU dan Pak Ardiles tetap menjadi wasit ya yang netral, adil tetap berpegang pada aturan ya, sehingga tidak ada yang menerima kalaupun terjadi kalah. Semua menerima karena bukan karena keberpihakan penyelenggara kan, kalau ada yang menang atau ada yang kalah. Karena memang kalah. Karena memang pilihan rakyat kan gitu. Ini Pak Ketua, beda ini KPU dengan Bawaslu ini Pak Ketua, kan Pak Riles sudah pengalaman tuh di KPU 2 periode dan ini Bawaslu walaupun baru 2 tahun tapi sudah melewati pemilu legislatif, pilpres dan ini pilkada walaupun belum selesai tapi sudah agak panas tuh. Apa perbedaan ini? Sebenarnya sama ya, karena sama penyelenggara pemilu tapi ada tugas masing-masing kan. Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah mengatur tugas KPU apa, tugas Bawaslu apa ya. Jadi prinsipnya sama. Kita sama-sama menyelenggarakan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Tapi ya KPU melaksanakan hal yang teknis, Bawaslu mengawasi. Ya, kalau dari sisi aktivitas sama sebenarnya. Karena di saat KPU bekerja teknis, kita juga ada di situ bekerja untuk melakukan pengawasan. Betul. Baru dari sisi kelembagaan juga sama, kita dari pusat sampai di tingkat paling bawah ada jajaran kita. Jadi menyangkut juga kepemimpinan, dan juga bagaimana mensupervisi, memantau jajaran yang di bawah, dan bagaimana kita terkoordinasi terus dengan penyelenggara di tingkat atas kita. Nah, kelembagaannya sama-sama kan. Ya tentu yang membedakan tadi tugasnya saja, fungsinya saja. Bawaslu ini kan memang dalam kelembagaan penyelenggara pemilu ini memang dihadirkan ya antara lain untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh KPU. Tapi tidak hanya bagi KPU saja, tentu bagi pihak-pihak yang lain juga yang peserta pemilihan, pemilih, stakeholder lainnya kan. Nah, itu tugas kalau bilang berat ringan sama di saat pilkada begini ya dua-dua sama beratnya. Jadi berat dua-dua. Ringannya sama. Di saat kampanye begini misalnya Bawaslu berat ya kan? Karena ada temuan, laporan.
Tapi di saat pemungutan suara, giliran KPU yang berat kan? Oke. Logistiknya, Iya. apa namanya, pemungutan perhitungannya, kita mengawasi di situ. Jadi berat sama sebenarnya. Ada yang berat di sini, di tempat lain dia agak ringan, KPU agak ringan. Kampanye ini lebih berat Bawaslu berarti kan, karena pengawasan dan sebagainya. Tapi kalau yang di pemungutan suara mungkin lebih berat teman-teman KPU gitu. Jadi tapi prinsipnya saya kira sama ya, sama-sama kita bertanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan, kelancaran kesuksesan supaya bisa berjalan aman dan damai, bertindak sesuai aturan, tentuan supaya semua lancar. Ya, ini Pak Ardiles, soal tahapan itu sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 soal tugas wewenang kewajiban Bawaslu itu sudah sampai di mana ini? Tolong Pak Ardiles jelaskan dari awal itu tahapannya itu dan pengawasan yang sudah dilakukan itu seperti apa? Ya, kalau pemilihan kepala daerah yang sementara berlangsung sekarang ini kan kita sebentar lagi akan menuju pada pemungutan perhitungan suara itu, voting day atau istilahnya hari puncaknya ya, hari hanya. Nah, tentu semua persiapan itu diarahkan ke sana. KPU sementara melakukan pengelolaan logistik hari ini, tujuannya adalah sampai H-1 sebelum pemungutan suara, logistiknya sudah ada di TPS. Nah, kami Bawaslu sama-sama melakukan persiapan-persiapan ini dalam hal melakukan pengawasannya. Kita kalau ada terkait logistik misalnya ini ada hal yang menurut kita perlu kita himbau, misalnya soal pengamanan logistiknya, soal gudang logistik kita himbau, kita sampaikan surat-surat himbauan kepada KPU. Nanti tentu di hari pemungutan suara juga sama, kita ada pengawas TPS di setiap TPS itu yang ke depan akan berjalan. Tapi ada satu tahapan juga yang namanya masa tenang. Masa tenang juga yang dimaksud adalah masa di mana tidak ada aktivitas kampanye sama sekali. Bukan berarti semua tenang ya. Biasanya di masa tenang justru banyak yang tidak tenang. Tapi kita tetap melakukan pengawasan yang intensif ya di masa tenang ini, tidak boleh sama sekali ada aktivitas kampanye. Semua alat peraga kampanye, bahan kampanye akan ditertibkan secara mandiri maupun nanti oleh teman-teman yang berkewenangan dan tentu mengawasi supaya tidak ada praktik-praktik misalnya soal politik uang, serangan fajar dan lain sebagainya. Kita ke depan itu yang akan kita kerjakan. Tapi memang sebelum itu, jauh sebelum itu kan saya kira tahapan pilkada ini sudah lama berlangsung. Sekarang ini kan sudah ada daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ini proses penyusunannya juga panjang, melibatkan semua pihak. Jadi saya berharap kualitas dari daftar pemilih kita ini mudah-mudahan bagus. Kita sudah menyampaikan saran-saran perbaikan, sudah menyampaikan himbauan terkait dengan daftar pemilih. Ada orang yang memenuhi syarat, kita rekomendasikan dimasukkan oleh Bawaslu ya. Ada yang tidak memenuhi syarat tapi sudah terdaftar, kita rekomendasikan dicoret. Lalu kemudian ada penyusunan daftar pemilih, kemarin kan ada peristiwa gunung meletus di di Gunung Ruang. Itu kita susun daftar pemilihnya kan, karena dia harus memilih masih dalam posisi mengungsi. Nah, itu proses yang sudah cukup panjang kita lewati sampai hari ini, dan kerjasama koordinasi berdasarkan tugas wewenang masing-masing antara KPU Bawaslu itu sudah jalan bagus. Semua yang kita rekomendasikan ke KPU itu ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU ya. Tentu kita rekomendasinya dengan data yang valid gitu kan. By name by address-nya, ada pemilih yang memenuhi syarat tidak didaftar, kita kirimkan lampiran KTPL-nya dan sebagainya. Tahapan pencalonan juga, calon-calon sudah ada, sudah tersedia, tinggal saat ini berkampanye dan masyarakat nanti akan memilih siapa yang mau dipilih kan. Itu prosesnya juga, pencalonannya kan kita syarat calonnya, pencalonannya kita verifikasi bersama dengan KPU. Jadi prinsipnya sampai hari ini tahapannya sudah berjalan jalan lancar, jalan terus, dan mudah-mudahan pemantauan kami juga terhadap kerja-kerja teman-teman KPU ini, khusus persiapkan dari pemungutan suara itu terus digalakkan oleh teman-teman KPU, dan semua berfungsi sesuai dengan yang menjadi kewenangan. Pak Ardiles, ini tahapan sekarang ini sudah menjadi juga jadi informasi di berbagai media di media mainstream, termasuk kami juga Medopos 2 edisi 2 hari belakangan ini. Ada juga berita imbauan dari Bawaslu, Pak Ketua, tapi juga ada
kasus-kasus yang sempat viral di media sosial dan kami angkat di media cetak soal ada beberapa masalah ini, dan yang 2 edisi ini kami memberitakan soal masalah yang terjadi di Bolmong, yang penjabat bupati, dan juga Sangadi dengan camat dan ada beberapa Sangadi di Sang Tombolang, dan juga ada beberapa kasus yang tidak sempat kami angkat di media cetak tapi sudah beredar di media sosial yang terjadi di Sitaro. Ada kepala desa, Polau istilahnya Kapitalau, yang memberikan pernyataannya dalam bentuk video. Dan itu kan ada perintah berarti ya dari penegak hukum ya mungkin ya. Saya juga kurang tahu, tapi beredar kan berita itu. Informasi dari kepolisian atau apalah. Itu gimana? Apakah Bawaslu ini kan masyarakat kasih masukan ke kami, coba tanya di Bawaslu gimana tindakannya Bawaslu itu, seperti apa dengan berita-berita yang beredar ini? Ini memang penting ya kesempatan ini untuk saya jelaskan ya. Karena memang ya selain yang viral ini yang tentu terpantau lewat media sosial, terutama yang sangat masif sekarang ini kan media sosial tadi masif sekali, cepat sekali informasinya. Nah kita juga saya pribadi sering di WA orang kan ditanyakan. Ditanya ya. Ini bagaimana Pak Ketua? Sama kami juga ditanya. Apalagi teman-teman media kan. Ya sedapat mungkin tentu saya menanggapi ya, karena jadi hak publik juga untuk mengetahui sepanjang tentu tidak menjadi informasi yang dikecualikan. Karena proses penanganan pelanggaran kita juga ketika sementara berproses memang kita tidak bisa memberikan informasi yang terhadap hal-hal tertentu ya, proses penanganannya. Nah memang terkait dengan beberapa temuan ya, kita juga ini yang perlu saya jelaskan. Bawaslu itu kan dalam melaksanakan fungsinya pengawasan itu kan ada 2. Pertama melakukan pencegahan, kemudian yang kedua melakukan penindakan. Penindakan tentu antara lain lewat mekanisme penanganan pelanggaran. Nah, kita selalu berupaya memang pencegahan itu selalu ada di depan. Ya, karena lebih baik kita mencegah daripada kemudian menindak. Nah, pemberitaan yang saya sampaikan kemarin, saya lihat Manado Post itu adalah bentuk pencegahan bahwa ini tidak boleh berpolitik praktis. ASN TNI Polri itu himbauan-himbauan yang kita sampaikan, dan semua itu sudah lama kita lakukan dalam berbagai kesempatan, forum, maupun kita menulis surat secara resmi juga kepada instansi-instansi. Ada ya, sempat menyurat kita menyurat semua ini soal netralitas ASN, misalnya ke Pemdo, Pemprov, Kabupaten Kota, Bos Kabupaten Kota juga ke Perintah Kabupaten Kota, TNI Polri juga kepada institusi yang pimpinan-pimpinan lembaga kita surati, yang pada prinsipnya secara normatif kita ingatkan bahwa ada larangan-larangan dalam misalnya berkampanye atau dalam misalnya pelaksanaan tahapan pilkada ini. Upaya pencegahan ini dengan harapan tidak ada terjadi pelanggaran. Kan? Karena begini, saya selalu sampaikan, kalau misalnya Bawaslu misalnya data menunjukkan tidak ada penanganan pelanggaran, itu tidak bisa langsung kita simpulkan bahwa Bawaslu tidak bekerja. Karena ada fungsi pencegahan yang harus kita kedepankan. Kecuali memang ternyata ada dan tidak tidak ditindaklanjuti. Nah ini ada problem berarti terhadap pengawas. Ini ditindaklanjuti ini. Yang berita-berita viral bahwa Bawaslu menindaklanjuti semua laporan dan temuan, ya gitu ya. Apalagi yang sudah viral-viral itu pasti. Ini kan, itu biar tidak ada laporan warga berdasarkan berita itu sesuai aturan bisa ditindaklanjuti. Mekanisme penanganan pelanggaran itu dia berupa laporan maupun temuan. Laporan itu tadi oleh pelapor, tentu masyarakat atau siapapun yang berkepentingan. Atau temuan ini adalah hasil pengawasan aktif dari jajaran pengawas kita. Saya sampaikan tadi misalnya ada tim fasilitasi pemantauan konten internet. Facebook ditemukan langsung di LHP. Dibuat laporan hasil pengawasan, baru kemudian digeser ke, kalau dia ada dugaan pelanggaran, digeser ke divisi penanganan pelanggaran. Di divisi penanganan pelanggaran kemudian dia akan melakukan yang namanya penelusuran. Karena begini,
Yang viral itu atau yang kemudian didapatkan lewat informasi awal, tentu kita harus mencari tahu terlebih dahulu, misalnya syarat formil materialnya. Jadi di mana kejadian itu terjadi. Baru kemudian kapan waktunya. Kan karena ada apa namanya temposnya. Jadi pelanggaran itu jadi merupakan sebuah pelanggaran apabila dilaksanakan di masa tertentu. Kalau kampanye ada pelanggaran yang ada larangan. Kalau belum masa kampanye bisa masih bisa dilakukan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang sifatnya temuan ini memang kita akan lakukan penelusuran terlebih dahulu. Investigasi namanya. Kita punya waktu 7 hari. 7 hari. Karena beban pembuktiannya kan di kita, Pak, kan, yang melakukan yang menjadikan ini temuan. Kalau sudah temuan kita registrasi, baru kemudian kita panggil para pihak, paling lama 5 hari kita proses. Kalau dia ada dugaan pidana, 1x24 jam kita limpahkan ke Gakumdu ya, ada polisi, jaksa dan Bawaslu. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, termasuk informasi-informasi di media sosial ini itu menjadi informasi awal bagi kita. Tidak perlu kita tunggu ada laporan, langsung kita proses sesuai dengan mekanisme. Ya, misalnya contoh tadi yang di Bola Mongondo ya, itu kan kita tangkap lewat pemberitaan dan lewat video yang beredar. Ini sudah kita lakukan penelusuran dan seterusnya, diregistrasi jadi temuan, belum ada laporan sampai hari belum ada. Tapi kita jadikan itu temuan, kemudian kita register dan saat ini prosesnya sudah di pemeriksaan di Gakumdu. Kita sudah register temuan dan itu dijadikan dugaan tindak pidana pemilu yang kemudian nanti akan diperiksa lebih lanjut oleh Gakumdu di mana ada namanya Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu. Jadi memang dia berproses. Saya juga mengikuti ini. Kenapa tidak ditindaklanjuti yang begini-begini? Ya kan? Ini pertanyaan publik yang saya kira memang wajar lah bertanya, dan kita juga punya hak juga untuk menjawab. Dan ketika publik bertanya berarti ada concern ya, ada perhatian, dan kita apresiasi. Itu mendorong kinerja kita bekerja dengan cepat, bekerja dengan profesional kan. Nah, perlu saya tegaskan tadi bahwa semua informasi-informasi itu dan semua apalagi laporan itu kita tangani semua lewat prosedur yang berlaku. Nanti kalau misalnya sudah selesai penanganannya, itu biasa kita umumkan apakah dia terbukti atau tidak terbukti. Tidak semua yang dianggap pelanggaran oleh masyarakat atau publik itu terbukti sebagai pelanggaran. Sebaliknya bahkan ada yang tidak dianggap pelanggaran justru jadi pelanggaran. Ketika ditelusuri, diinvestigasi. Jadi prosesnya tetap kita lakukan terus. Itu tidak kadaluarsa itu ya? Tidak ada. Sampai setelah pemilihan masih bisa? Ada waktu penanganannya ada. Jadi kalau yang tadi kan 5 hari, kalau di Bawaslu, kalau dia Gakumdu, kalau memang dia terpenuhi unsur semua kita limpahkan, itu punya 14 hari waktu penyidikan dan seterusnya sampai penuntutan. Itu tindakannya itu tindak pidana pemilu ya? Iya, tindakannya apa? Berupa apa kira-kira? Pernah ada kalau di pilkada kasus atau jurisprudensi yang bisa jadi? Yang pileg lalu ada yang money politik kita. Bahkan ada calon yang sudah terpilih kan? Dianulir ya? Dianulir karena ini bisa juga ya, bisa kalau saja terjadi ada yang dianulir ya? Iya, kalau pemenang pilkada ya? Kalau dia terbukti misalnya melakukan dugaan tindak pidana pemilu ya ada konsekuensi hukum. Gitu. Itu yang dianulir hanya gubernurnya atau wakilnya, yang dilaporkan maksudnya papan satunya atau papan dua atau satu paket itu? Yang dilaporkan siapa dulu gitu kan? Karena ini kan bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran itu yang dominan sekali ini oknum-oknum. Ya. Misalnya kan tadi ada camat, ada sangadi, ada PJ misalnya. Terhadap orang-orang ini tentu kalau misalnya terbukti mereka kena sanksi sesuai aturan. Bukan calon ya. Melakukan pelanggaran yang ini bukan calon. Kalau kasus yang ini bukan calon. Ini kan dilaporkan. Kecuali mungkin ke depan ini yang dikhawatirkan lagi soal money politik mungkin ya. Money politik itu kan bisa juga mengarah ke calon ya. Kalau dia terjadi secara terstruktur sistematis masif SSM ya, itu bisa kita periksa juga. Seperti yang caleg Gerindra itu ya, yang dianulir. Itu ya memang terbukti bahwa memang ada pemberian materi dari yang bersangkutan, kan dia ikut
menyalurkan juga menerima uang gitu ya. Yang kemudian mengakibatkan ya yang bersangkutan juga kena. Iya. Ya tergantung pemeriksaan nanti kan di Gakumdu, dan bukan cuma di Gakumdu saja kan, itu dilimpahkan ke pengadilan. Diperiksa dan diputus oleh pengadilan kalau bukan tidak pidana pemilu. Jadi ya tentu kita berharap dan kita mempercayakan sepenuhnya kepada institusi-institusi yang berkewenangan. Jadi dia diputus bersalah oleh pengadilan, ya semua pihak tentu harus menghormati putusannya. Jadi people itu penjelasan jaminan dari Ketua Bawaslu langsung sebagai wasit dalam pesta demokrasi ini, pemilu kada, terhadap yang bisa disebut pelanggaran keterlibatan ASN TNI Polri yang sudah sempat viral di media sosial, bahwa Bawaslu tidak diam ya. Bawaslu memang tidak menerima laporan, tetapi berdasarkan berita itu sebagai informasi awal sudah langsung melakukan proses penelusuran atau investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti. Soal kapan akan ditindak itu kita mengikuti saja proses dan mempercayakan kepada Bawaslu proses itu. Dan ke depan ini masih banyak ancaman-ancaman terjadi hal seperti itu. Tentu masyarakat berharap Bawaslu ini sebagai wasit untuk lebih untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi. Mungkin di tahap ini yang kami khawatirkan, masyarakat khawatirkan juga itu seperti yang sudah terjadi, yaitu intimidasi terhadap seperti kepala desa, kalau di Bolmong istilahnya Sangadi, di Nusa Utara Kapitalau itu. Semoga tidak terjadi ke depan lagi. Gimana caranya itu Bawaslu untuk menghindari itu? Memang begini ya. Terhadap pelanggaran yang kita periksa dan tindak sampai hari ini, itu adalah dugaan pelanggaran netralitas ya. Bahwa saya perlu menjelaskan juga kepada publik sampai hari ini hari ini Bawaslu tidak pernah menerima laporan terkait dengan dugaan intimidasi. Ya. Memang belum ada, dan sampai hari ini tidak ada, dan sampai hari ini belum ada laporannya. Yang ada adalah laporan orang bahwa ini tidak netral, netralitas. Tapi kalau yang menyampaikan laporan kan kalau bilang intimidasi supaya publik juga bisa memahami bahwa kalau kita bilang intimidasi berarti orang yang terintimidasi itu datang melapor kan. Betul. Kita ini merasa terintimidasi. Paham. Itu sampai hari ini tidak ada kasus yang kita periksa yang ada orang datang kita melapor bahwa saya terintimidasi. Jadi kalau di pelanggaran netralitas itu ada. Itu kita proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita bicara ke depan, tentu ya dengan contoh-contoh yang sudah ada ini, yang mana ada yang kemudian mencuat dan kita periksa dan kita tindak. Nah, penindakannya memang kita proses ya. Tapi kalau untuk pemberian sanksinya itu kita kan ada 4 jenis pelanggaran. Pelanggaran administrasi, kita periksa, ini kita teruskan ke KPU untuk mengeksekusi sanksinya. Kalau dia pelanggaran pelanggaran tidak pidana pemilu, itu kita limpahkan tentu di Gakumdu, kita bahas sama-sama dengan polisi, jaksa dan Bawaslu juga di dalamnya. Baru yang ketiga ada pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Bawaslu dan jajarannya. Itu kita laporkan ke DKPP. Ada pelanggaran hukum lainnya. Nah, pelanggaran hukum lainnya tidak bisa kita tindak, kita berikan sanksi oleh kita sebagai penyelenggara. Jadi misalnya kalau terkait netralitas, saya contohkan ASN. Kita terima laporan atau kita temukan, kita periksa proses terbukti bahwa melanggar netralitas. ASN misalnya. Ya kita hanya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk merekomendasikan ke BKN. Nanti BKN yang terbitkan sanksinya. Baru di Bitung ada 9 orang. ASN itu kita periksa terbukti, ada hasilnya kita kirimkan ke BKN. Nanti BKN yang kasih sanksi dan sudah ada. TNI Polri juga begitu. Yang melanggar netralitas kita periksa, kita klarifikasi, nah hasilnya kita kirimkan ke TNI dan Polri, Propam yang Propam. Itu yang diulaskan beberapa hari terakhir ini oleh Propam sudah berikan sanksi. Salah satunya itu lewat penanganan pelanggaran di Bawaslu, yang saya contoh yang Sitaro. Itu sudah diberikan sanksi oleh Propam. Jadi
Itu kewenangan yang masyarakat juga perlu tahu. Tapi yang ranah Bawaslu itu saya pastikan kita lakukan. Ke depan juga tentu akan demikian. Saya kira yang perlu diingatkan tentu peran serta masyarakat. Bagus kan melaporkan. Betul. Biar lebih cepat penanganannya dan pembuktiannya memang sudah jelas. Tapi saya juga tentu bersama jajaran teman-teman Bawaslu di semua tingkatan akan terus melakukan upaya-upaya pencegahan upaya pencegahan dan memastikan kalaupun terjadi pelanggaran itu kita selesaikan, kita tindak sesuai aturan. Gitu. Nah ini yang ke depan ini kami juga khawatirkan, masyarakat juga demikian, soal tadi Pak Ketua sudah sempat singgung ini money politik, serangan fajar, gimana itu Bawaslu mencegah supaya tidak terjadi hal itu gimana? Apakah melakukan pengawasan dari malam hari atau di masa tenang atau seperti apa? Itu yang saya sampaikan tadi, di masa tenang banyak yang tidak tenang. Saya pertama berharap kesadaran dari masyarakat karena sampai sekarang saya masih sering baca spanduk gitu kan di desa, di kampung, tulisan spanduknya menerima serangan fajar. Itu ada uang, ada suara. Narasi-narasi seperti ini saya kira harus dihentikan dari masyarakat sendiri jangan sampai kita juga akhirnya terbawa pada praktik-praktik yang dalam aturan sebenarnya sudah jelas larangan-larangan. Nah itu yang pertama, masyarakat yang harus disadarkan, tentu lewat advokat, lewat kita semua media dan sebagainya. Para calon juga tentu harus kita ingatkan, kita himbauan, nanti kita kirim surat himbauan. Jangan coba-coba untuk kandidat Kemudian tentu kalau kesiapan kita, tentu kita di masa tenang kita akan melakukan patroli pengawasan masa tenang. Termasuk alat-alat peraga kampanye yang masih ada di pinggir jalan kita akan bersihkan bersama dengan pemerintah tentu, dan termasuk patroli di hari pemungutan dan perhitungan suara. Karena misalnya kalau soal money politik kan itu bisa saja di masa tenang, itu yang dikenal serangan fajar, atau bisa saja di hari pemungutan suara. Jadi, yang penting sebelum sebelum. Kalau sesudah masuk juga pelanggaran. Itu termasuk menjanjikan, Bang. Yang menjanjikan kan bisa kena. Sudah mencoblos baru dia pergi ke tim yang menjanjikan itu. Itu kena juga money politik itu, karena dia menjanjikan memberikan materi, memberikan uang atau materi. Apalagi minta bukti, tolong difoto dengan handphone. Itu. Jadi kan dilarang. Tujuan pelarangan alat komunikasi masuk ke TPS itu. Supaya salah satunya tidak ada soal luber itu luber harus rahasia, tidak boleh kemudian diperdagangkan pilihannya kan. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama semua stakeholder, termasuk tentu Gakumdu kita pileg lalu kerjasama dengan Gakumdu, kita bisa melakukan OTT terhadap titik 2 di Manado, 1 di Talaut OTT itu 1 hari sebelum pemungutan suara. Bukti uang ratusan juta kan siap dibagikan, kita langsung tangkap di rumah tim sukses. Tidak sempat dibagi. Jadi sudah mulai berkumpul orang-orang untuk dibagikan. Kita langsung, jadi 9 orang itu tidak salah yang kita proses dan semuanya kena tindak pidana pemilu. Akhirnya harus dipenjara kan. Begini-begini saya kira perlu diingatkan karena kita tentu akan terus bekerja keras melakukan pengawasan, termasuk tadi patroli. Berapa personil ini Bawaslu untuk mengawasi Sulawesi Utara ini? Kalau kita di Sulawesi Utara ini kan 1 TPS 1 orang, ada 4.000 baru di kecamatan. Itu Bawaslu provinsi, lain juga yang di kabupaten kota? Yang di TPS itu memang direkrut. Kita baru selesai rekrutmen, sudah ada orangnya, sementara kita BIMTEK untuk jadi pengawas di setiap TPS 1 orang. Jadi ada 4.000-an. Baru kemudian pengawas kelurahan desa ada 1 orang, 1.839 desa. Baru di kecamatan ada 3 orang, 171 desa, ada 3. Jadi kurang lebih ada sekitar 7.000-an orang jajaran. Oleh karena itu saya sering sampaikan, tidak mampu Bawaslu mengawasi secara sendiri. Paling penting adalah pengawasan partisipatif. Contoh yang di TPS cuma 1 orang. Itu. Saat sementara pemungutan suara dia izin ke toilet. Siapa yang ngawasin itu? Jadi harus ada pengawasan dari masyarakat. Saksi juga Saksi juga ada situ Tapi kan di seputaran TPS itu ada praktik-praktik yang bisa join money politik. Masyarakat yang harus. Itu selain money politik, ada potensi-potensi lain yang bisa terjadi di pelanggaran lain, kecurangan lain.
Misalnya di surat suara. Surat suara ya. Ya. Gini, saya perlu berikan ini ya buat masyarakat. Sekarang ini kan kalau kita ini di Indonesia ini kalau proses pemungutan suara ini adalah proses yang paling terbuka dari seluruh pemilu-pemilu di tempat yang lain. Oke. Di belahan dunia ini ya. Kenapa? Di negara lain ya. Coba kita lihat di hari pemungutan suara, Bung Tony. Ya. Semua masyarakat ada di situ. TPS ya. TPS. Dan KPPS 7 orang. Ya. Orang yang datang coblos, selesai coblos dia duduk di luar. Nunggu di luar. Ya. Nunggu di luar, lihat dari luar. Pulang makan dulu baru balik Ya. lagi. Mau makan siang, selesai makan siang dia balik ke TPS. Ya. Perhitungan suara semua ada di situ. Sampai malam dia tuh. Pakai toa lagi, Pak. Di mana negara di dunia ini yang perhitungan suaranya? Oh, hebat ya. Jadi contoh sebenarnya kita kan proses pemungutan perhitungan suara itu disebut sebagai rapat pemungutan dan perhitungan suara. Oke. Harus terbuka. Iya, Jadi, transparan sekali. transparan, pakai toa itu. Nomor 1 Iya. catat, nomor 2 catat, Satu nomor kampung 3 ya. satu kampung dengar. Ada yang dari rumah mungkin bisa tulis di kertas. Iya. Bisa hitung sendiri. Ya, jadi kalau dari sisi itu ya Tidak mungkin terjadi ya, kecurangan di ya surat mudah-mudahan suara. namanya kalau ada oknum yang berniat, Pak. Ya, kita tentu berharap gitu ya, karena dari prosesnya sudah sangat terbuka. Tapi tetap saja misalnya ada oknum-oknum. Iya. Misalnya ada satu pemilih mencoblos 2 kali. Oh. Itu kan pidana itu. Iya. Yang begitu-begitu bisa saja muncul nanti. Dia bisa berakibat pidana, bisa berakibat PSU di TPS itu sayang sekali. Iya. Cuma gara-gara satu orang, kemudian diulang pemilihannya di situ. Nah itu contoh hal-hal yang bisa saja terjadi di hari pemungutan suara. Yang perlu kita jaga sama-sama di rekapnya. Oke. Jangan di kecamatan, kabupaten. Di kecamatan juga itu. Gimana itu? Nah kan kita bersyukur Di TPS dulu ini di desa. ya. Apakah ini kan kami juga mungkin Pak Ketua juga sempat mengikuti walaupun belum jadi peserta pemilih tapi sudah sempat menyaksikan pemilihan di zaman Orde Baru, zaman Soeharto. Toh? Gimana petugas kalau sekarang KPPS ya, tugas di TPS itu mencoblos Surat suara yang iya, pakai, surat suara begini semua. beringin semua. Coblos pada waktu itu. Zaman itu ya. Zaman itu ya. Sama saya jadi Kalau sekarang nggak mungkin terjadi itu ya di Selama- tempat penitipan kotak suara itu ya mungkin ada. Selama ini sejak saya jadi penyelenggara, ya syukurlah tidak ada praktik yang begitu di Sulawesi Utara. Iya. Di beberapa daerah masih ada, Pak. Masih ada ya. Masih ada. Kemarin kasus-kasus di MK, Wah. ada itu rekaman video, ada oknum kepala desa cak. Tapi di Sulawesi Utara syukurlah sampai saat ini pilkada pileg terakhir, Iya. pilkada sebelum-sebelumnya dari tahun 2014 untuk saya jadi penyelenggara dan Iya. saya ikuti juga sebelum-sebelumnya, ya di Sulut ini tidak ada yang praktik begitu karena itu kasat mata ya saya kira. Iya. Ya dia bisa kena pelanggaran pidana di situ, kalau dia penyelenggara kena kode etik, semua kena itu. Iya. Itu kasat mata itu pelanggaran itu. Iya. Masa akan sekian banyak orang per TPS sekarang berapa? 500 sampai 600 orang ya. Sekitar begitu. Yang tersisa di situ menggunakan hak suara pulang keluar itu paling masih ada 20-30 orang. Apakah oknum ini berani melakukan itu di TPS? Mungkin saja kalau misalnya dia di pedalaman. Tapi pun di pedalaman di Sulawesi Utara ini orang sudah pintar-pintar semua. Iya. Sudah paham aturan ya. Mungkin Iya. di beberapa daerah lain di Indonesia ada yang masih Iya di itu ya, Papua mungkin ada. iya, kasus-kasus yang ditemukan Iya. di MK itu banyak juga, masih ada yang begitu. Tapi di Sulawesi Utara sepanjang saya jadi penyelenggara tidak ada lagi praktik. Yang ada malah oknum ya tadi misalnya satu pemilih coblos 2 kali. Iya. Yang lebih banyak pada unsur-unsur profesionalisme, Iya. kelalaian. KPPS tidak menandatangani surat suara. Nah, begitu semua. Nah, kalau ini tahapannya kan dari TPS ini, kotak suara. Setelah direkap di TPS itu dibawa langsung ke KPU atau ke kantor kecamatan. camat dulu ya? Ya, untuk Itu ada rekap juga di sana. Iya. Itu kan pasti ada satu malam dulu di situ tuh baru nanti rekap esok pagi. Iya. Apakah malam itu dijamin aman ya? Pasti ada petugas Dijaga, pengamanan, ya? ada pengawasan juga di situ. Ada petugas Iya. Bawaslu juga yang menjaga. Tapi begini, sekarang kan zaman Atau hanya TNI Polri yang menjaga itu? ada pengawasan juga di situ, Iya. ada Bawaslu pasti ada. Bawaslu ya. Saksi juga. Bisa, saksi bisa ada. Sesuai aturan saksi juga bisa bermalam di situ ya. Memantau kan, tapi nggak Memantau. mungkin tidur dengan kotak suara kan. Dia memantau aja seputaran situ silahkan, nggak masalah. Kira.
Tapi kalau dia mau bilang masuk ke dalam dalam kan tidak mungkin. Tapi begini, yang perlu saya sampaikan bahwa KPU kan mendorong sistem informasi rekapitulasi, yang mudah-mudahan kalau ini berjalan, dia lebih cepat diketahui hasilnya. Ya, jadi rekap berjalan di tingkat kecamatan pun itu alat bantu. Hasil sahnya di rekap secara berjenjang. Tapi alat bantu ini akan menjadi alat kontrol juga. Ya kan? Quick count. Ya, itu yang di Sirekap itu dia hitungan real gitu. Ya, real count. Jadi langsung diinput, tapi saya belum informasi teman-teman KPU soal Sirekap. KPU itu yang siapkan itu. Itu KPU Sirekap. Itu yang pertama. Yang kedua, para saksi ini juga ada di TPS. Semua TPS pasti ada saksi. Ada pilkada ini. Semua calon pasti menyiapkan saksi di TPS. Saya himbau untuk bisa di foto aja formulir C hasilnya. Formulir C. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan atau ada yang berbeda, itu bisa dikonfirmasi kan di rekap berjenjang. Zaman sekarang zaman terbuka. Cepat kita bisa menginformasikan. Betul. Hasilnya juga bisa didokumentasi, disimpan. Ke handphone. Betul. Ya, mudah-mudahan kekhawatiran soal ini saya harap tidak terjadi ya. Karena itu semakin transparan, semakin menutup ruang untuk manipulasi. Sama-sama lah mengawasi ya. Iya, apalagi semua mengawasi supaya tidak ada peluang untuk terjadi kecurangan. Mudah-mudahan begitu. Ya, walaupun tidak ada niat, kalau ada peluang kan bisa terjadi yang tidak diinginkan. Tutup ruang gerak para oknum kan? Upaya untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, ini yang terakhir Pak Ketua. Apakah waktu pemilu legislatif Pilpres kan saya juga dengan Ketua kan sempat di Polda ada diundang untuk menyampaikan pendapat soal kerawanan pemilu kalau nggak salah waktu itu Sulawesi Utara nomor 2 ya. Kalau sekarang apakah ada survei juga itu ya? Apakah kerawanan pemilu kada itu di seluruh Indonesia, apakah Sulut masih termasuk rawan atau? Kalau yang indeks kerawanan kita memang sudah di-launching dari 2 bulan yang lalu. Pasca Pileg di Sulawesi Utara yang peringkat 2 dan dengan keberhasilan kondusivitas yang terjaga selama pelaksanaan Pileg, kita memang saat di-launching untuk indeks kerawanan pilkada ini 2 bulan lalu itu termasuk provinsi yang tidak rawan tidak lagi di peringkat 2, jadi kita sudah turun ya. Tapi memang itu indeks yang kita terbitkan 2 bulan lalu. Untuk di Bawaslu memang kita hanya menerbitkan sekali saja. Nah, yang setelahnya ini ya tentu ada mungkin ada dinamika, ada perubahan dan sebagainya, itu kita tidak ukur lagi ya. Tapi itu kan hanya jadi early warning saja. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita berhadapan langsung dengan situasi di lapangan. Indikator-indikatornya sudah disusun, tapi bisa saja di prakteknya, contoh di Lalut, kita peringkat 2, tapi buktinya di lapangan aman aja, karena semua upaya melakukan intervensi kebijakan semua pihak kan supaya aman lancar. Nah, ini jangan sebaliknya jangan survei indeks kerawanan sedang-sedang saja, tidak nomor 2, tapi seiring dengan perkembangan dinamika ini bisa saja. Jadi kita kebalikan dengan yang lalu. Harus penyelenggara juga dan semua pihak harus istilahnya langsung melakukan upaya-upaya kontingensi cepat bersesuaikan dengan kondisi kan perkembangan, karena dinamika politik di pilkada ini kan sangat tinggi ya, fluktuatif dan sebagainya. Jadi kita sebagai penyelenggara harus siap setiap waktu dengan kondisi-kondisi yang terjadi gitu. Luar biasa. Jadi people, kami Manado Post, saya sebagai pemimpin redaksi salut dengan Bawaslu Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Pak Ardiles Mewo ini, dan kami semua harus mensupport seperti harapan tadi dari Pak Ketua bahwa mari kita sama-sama melakukan pengawasan. Jadi jangan juga hanya di Bawaslu, tapi masyarakat bisa terlibat untuk sama-sama mengawasi agar jalannya pemilu kada ini, pesta demokrasi ini boleh berjalan lancar, aman dan damai, dan betul-betul itu
langsung, umum, bebas dan rahasia itu boleh terlaksana dengan baik. Dan Pak Ketua, kami salut, saya juga pribadi salut karena ini dukungan. Kalau lewat pemilu kada ini, ini ujian yang menurut penilaian kami ini pemilu kada yang pesta demokrasi yang termasuk paling tegang atau paling panas dibanding dengan pesta-pesta demokrasi yang sudah kita lalui. Kemarin nonton debat ya, tadi malam ya. Tadi malam. Saya lihat para calon itu sangat cair. Cair ya. Ya. Bergurau. Seharusnya begitu, memberikan contoh. Mudah-mudahan ke bawah juga masyarakat bisa melihat ya bahwa ya beda pilihan itu wajar. Wajar. Yang ya. paling penting tentu kebersamaan kita. Ya. Saudaraan sesama orang Sulawesi Utara kan kita. Betul, orang semua saudara, orang semua ciptaan Tuhan. Dan ya, Sulawesi Utara ini terkenal dengan masyarakat yang terdidik lah, karena indeks pembangunan manusia Sulawesi Utara ini termasuk tertinggi di Indonesia. Artinya semua ada sekolah, terdidik, jangan sampai mudah terpengaruh dengan ya gosip-gosip, cerita-cerita yang bisa memanas-manasi sehingga menimbulkan kerawanan di tengah pesta demokrasi nanti. Jadi ini kerja berat. Selamat bertugas, Bung Ariles. Kami media siap mensupport. Sama-sama kita mensukseskan pemilu kada di Sulawesi Utara tahun 2024 ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih, Pak Ariles. Ya, terima kasih, Pak.